Hai guys, perkenalkan nama saya Santi Sibuya, saya dari kelas MB 6B. Adapun tujuan pembuatan video ini adalah untuk pemenuhan tes 3 dari mata kuliah Public Relation. Jadi pada kali ini saya akan menjelaskan tentang Employee dan Community Relation. Ada beberapa pengertian employee relation menurut beberapa ahli. Yang pertama adalah menurut Ruslan, employee relations atau disebut juga public internal atau hubungan masyarakat internal adalah sekelompok orang-orang yang sedang bekerja di suatu organisasi atau perusahaan yang jelas, baik fungsional, organisasi, maupun bidang teknis dan jenis pekerjaan yang dihadapinya. Sedangkan menurut Bonar, employee relation adalah usaha yang mengatur secara khusus hubungan antara pihak manajemen perusahaan dengan karyawan agar selalu dalam keadaan baik serta sebagai bagian dari kesatuan sistem organisasi. Nah, jadi dari beberapa pengertian ahli tadi dapat saya simpulkan bahwa kegiatan employee relations itu adalah sebagai penunjang hubungan antara karyawan yang mencakup semua level dan menjadi sarana komunikasi yang efektif bagi internal perusahaan. Jadi perlu kita ketahui bahwa kegiatan employee relations ini lebih menekankan bagaimana sih perusahaan itu menjaga hubungannya dengan karyawan. Karena karyawan adalah merupakan aset yang paling penting di perusahaan. Jadi perusahaan tidak bisa hanya menuntut pekerjaan dari karyawan, melainkan perusahaan juga harus memperhatikan sisi afektif dari karyawan. Selain itu, kita juga perlu mengetahui beberapa tujuan kegiatan employee relations. Jadi tujuan yang pertama itu adalah sebagai sarana komunikasi internal secara timbal balik antara perusahaan dengan pihak karyawan. Adapun tujuan yang kedua, kegiatan employee relations ini bertujuan untuk mengurangi kesalahpahaman atau hambatan dalam komunikasi antara pihak manajemen dengan pihak karyawan. Lalu tujuan berikutnya adalah employee relations menjadi saluran atau alat komunikasi untuk menjelaskan apa saja kebijakan-kebijakan atau hal-hal yang ingin diinformasikan oleh pihak manajemen perusahaan kepada karyawan. Jadi misalnya ketika ada employee training, jadi semua karyawan dikumpulkan lalu perusahaan akan menjelaskan atau melakukan sosialisasi apa sih yang harus dilaksanakan atau apa ya kegiatan yang akan dilaksanakan oleh perusahaan. Lalu tujuan berikutnya adalah employee relations ini menjadi sarana internal bagi pihak karyawan untuk menyampaikan keinginan-keinginannya ataupun saran-saran dari pihak karyawan kepada pihak manajemen perusahaan. Ada berbagai bentuk daripada kegiatan employee relations. Jadi contohnya itu seperti program pendidikan atau program pelatihan, ada juga program motivasi kerja prestasi, ada juga program penghargaan, ada program acara khusus dan program media komunikasi internal. Dari beberapa artikel dan jurnal yang sudah saya baca, jadi kendala-kendala atau masalah yang dihadapi ketika melakukan atau melaksanakan kegiatan employee relations ini yaitu kurangnya kesadaran atau kurangnya motivasi kerja karyawan dan adanya komunikasi yang tidak tersampaikan dengan baik oleh pihak manajemen perusahaan dengan pihak karyawan. Kelas selanjutnya saya akan membahas tentang community relations. Ada beberapa pengertian community relation menurut beberapa ahli. Yang pertama, menurut Moore, istilah community relation dalam public relation adalah hubungan antara sekelompok orang yang hidup di tempat yang sama, pemerintah yang sama, dan mempunyai kebudayaan dan sejarah yang umumnya turun-temurun dan mempunyai tujuan yang sama. Sementara menurut W.G. Peck,
Seperti fungsi public relation, community relation adalah partisipasi dari lembaga yang terencana aktif dan terus-menerus dengan masyarakat dalam rangka memelihara dan meningkatkan lingkungannya untuk memperoleh keuntungan bagi perusahaan dan bagi masyarakat di sekitar perusahaan. Nah, dari beberapa pengertian tadi yang menurut beberapa ahli, saya simpulkan bahwa kegiatan community relations merupakan aktivitas atau kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan untuk membina hubungan baik dengan lingkungan masyarakat sekitar perusahaan tersebut berdiri. Jadi, kegiatan community relations ini dapat dimanfaatkan atau menjadi strategi untuk mendapatkan citra positif dari masyarakat. Jadi ada beberapa tujuan kegiatan community relations ini menurut Moore. Yang pertama adalah memberikan informasi kepada komunitas tentang informasi yang berasal dari perusahaan. Misalnya contohnya banyaknya jumlah pekerja atau besar upah yang diberikan oleh perusahaan. Lalu ada juga tujuannya untuk memberikan penjelasan atau jawaban terhadap pertanyaan atau tanggapan negatif dari masyarakat sekitar perusahaan. Lalu kegiatan community relations ini juga bertujuan untuk memberikan bantuan-bantuan kepada masyarakat sekitar lingkungan perusahaan. Dapat juga perusahaan bekerja sama dengan pihak sekolah atau pihak perguruan tinggi, misalnya dengan memberikan bantuan seperti fasilitas atau bahan-bahan yang dibutuhkan oleh sekolah atau perguruan tinggi. Kegiatan community relations ini juga mendukung program kesehatan seperti pemberian kesehatan gratis kepada masyarakat dan masih banyak lagi. Bentuk-bentuk community relations ini ada banyak, contohnya adanya community health atau dapat berupa khitanan massal atau pemberian pelayanan kesehatan yang gratis kepada masyarakat sekitar perusahaan. Dapat juga berupa bantuan bencana, jadi perusahaan memberikan bantuan kepada korban bencana alam yang terdampak dari bencana alam tersebut. Lalu ada juga kegiatan donor darah yang dapat dilakukan oleh perusahaan. Juga ada kegiatan kebersihan atau kesehatan lingkungan, di mana kegiatan ini dapat meminimalisir adanya pencemaran akibat adanya limbah. Lalu dapat juga perusahaan memberikan prioritas kepada masyarakat sekitar perusahaan ketika adanya rekrutmen karyawan yang dilakukan oleh perusahaan. Kegiatan community relations ini juga dapat berupa bantuan untuk renovasi tempat ibadah atau seperti pemberian hewan kurban dan masih banyak lagi. Menurut saya, kendala-kendala atau tantangan atau masalah yang sering dihadapi oleh pihak perusahaan ketika melakukan kegiatan community relation ini, contohnya lingkungan masyarakat yang sudah terpengaruh oleh opini dari media yang memberitakan tentang isu-isu negatif perusahaan, di mana ini akan sangat berdampak bagi kelancaran sebuah perusahaan di lingkungan tersebut. Sekian penjelasan dari saya, semoga apa yang sudah saya jelaskan dapat bermanfaat bagi teman-teman. Terima kasih.